Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Kimia Analisis ingin mempresentasikan hasil praktikum penentuan bilangan permanganat dan keasaman pada air sumur. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Thoriqul Huda SSI MSc yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil praktikum kami. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Binar Mehilani dengan NIM 1923101. Yang kedua, Sasti Prihatini Pramesti dengan NIM 192310002. Yang ketiga, Iklima Mutiara Mageti dengan NIM 192310003. Yang keempat, Bima Thorik Laksamana dengan NIM 192310005. Dan yang terakhir, Nur Rahmawati Ulia dengan NIM 192310006. Outline presentasi yang akan kami sampaikan: yang pertama, tujuan praktikum; yang kedua, prinsip pengujian; yang ketiga, alat dan bahan; yang keempat, prosedur kerja; yang kelima, data pengamatan; yang keenam, analisis data; dan yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya, tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu menentukan bilangan permanganat dan keasaman pada air sumur dengan titrasi oksidasi reduksi, permanganometri, dan titrasi potensiometri. Prinsip pengujian bilangan permanganat dan keasaman pada air sumur dilakukan dengan titrasi permanganometri. Zat organik di dalam air dioksidasi dengan kalium permanganat dalam suasana asam, dan nilai pH air menunjukkan konsentrasi ion hidronium dalam contoh air secara potensiometri dengan menggunakan pH meter. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat, Erlenmeyer 300 ml, labu ukur 1000 dan 100 ml, penangas air, pemanas listrik, gelas ukur 5 ml, corong pisah, pipet ukur 10 dan 100 ml, gelas piala 1000 ml, buret 25 ml, termometer, pH meter, statif, dan klem. Untuk bahan, contoh air sumur, asam sulfat, kalium permanganat, asam oksalat, natrium oksalat, natrium hidroksida, larutan penyangga pH 4, 7, dan 10, air suling. Untuk prosedur kerja, penentuan bilangan permanganat: A. Standarisasi KMNO4 0,1 m, 100 ml H2O, dipanaskan suhu 70 derajat Celcius, ditambahkan 5 ml H2SO4 8N, ditambahkan 10 ml larutan baku H2C2O4 2H2O 0,01N, dititrasi dengan larutan KMNO4 0,01N, normalitas KMNO4. Pengujian bilangan permanganat: 100 ml contoh, ditambahkan KMNO4 0,01N dan 5 ml H2SO4 8N, dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius, dididihkan 10 menit, ditambahkan 10 ml KMNO4 0,1N, dititrasi dengan larutan KMNO4 0,1N, ditambahkan 10 ml H2C2O4 2H2O 0,1N, bilangan permanganat. Kalibrasi pH meter. pH meter, dihidupkan pH meter, dibilas elektroda dengan aquades dan dikeringkan, dicelupkan elektroda ke larutan buffer pH 4, lalu atur pH meter hingga angka 4 dan tentukan MFI pada pH meter buffer 4. Dibilas elektroda dengan aquades dan dikeringkan. Diulangi prosedur 1-5 untuk larutan buffer 7 dan 10. Tentukan linear kurva MFI elektroda versus pH buffer. Standarisasi NaOH: 100 mg H2C2O4 2H2O dilarutkan dengan 25 ml H2O, dititrasi dengan NaOH dengan indikator PP, normalitas NaOH. Kemudian penentuan keasaman. Disiapkan 100 ml contoh uji. Elektroda pH meter dicelupkan ke dalam contoh uji. Jika pH contoh uji lebih kecil dari 3,7, maka dititrasi dengan NaOH 0,02N sehingga pH menjadi 3,7. Jika pH contoh uji lebih besar dari 3,7, maka dititrasi dengan NaOH 0,02N hingga pH menjadi 8,3. Kemudian didapatkan volume NaOH yang dipakai dan dapat dihitung kadar keasamannya. Kemudian data pengamatan. Tabel pertama adalah standarisasi KMNO4.
Volume H2C2O4 2H2O yang dipakai adalah 10 mili. Volume titrasi KMNO4 yang didapat adalah rata-ratanya 8,91 mili. Perubahan warna adalah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kemudian tabel kedua adalah penentuan bilangan permanganat dengan volume contoh 100 mili. Volume KMNO4 yang didapat saat titrasi adalah 0,46 mili dan 0,48 mili. Perubahan warna adalah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Tabel ketiga adalah hasil kalibrasi pH meter. Pada larutan buffer pH 4, rata-rata pH yang didapat adalah 4,003. Tegangan elektroda, rata-rata tegangan elektroda yang didapat adalah 176,75 MV. Kemudian pada larutan buffer pH 7, pada pH meter, rata-rata pH yang didapat adalah 6,979. Didapat tegangan elektroda dengan rata-rata 0,5. Pada larutan buffer pH 10, di pH meter, rata-rata yang didapat adalah 9,874. Rata-rata tegangan elektrodanya adalah minus 170,9. Tabel 4 adalah standarisasi NaOH. Massa yang digunakan rata-rata 100,10 mg dan rata-rata volume titrasi NaOH yang didapat 9,15 mili. Perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi keunguan. Dan tabel yang terakhir adalah penentuan keasaman air. Volume sampel yang dipakai adalah 100 mili dengan volume titrasi yang didapat 3,21 mili dan 3,20 mili. Kemudian adalah kalibrasi pH meter. Dengan data yang telah didapat di atas tadi, maka rata-rata pH yang didapat itu dan tegangan elektroda yang didapat dibuat di dalam suatu grafik seperti yang sudah tertera di dalam slide. Nah, jadi pH meter itu digunakan untuk mengukur banyaknya ion H+ dalam larutan. Jika pH itu semakin besar, maka ion H+-nya akan berkurang dan tergantikan oleh ion OH-, sehingga tegangan elektrodanya akan berkurang. Analisis datanya, yang pertama adalah penentuan standarisasi KMNO4. Yang diketahui normalitas H2C2O4 sebesar 0,01 normalitas, volume H2C2O4 sebesar 10 mili, volume KMNO4 sebesar 8,91 ml. Yang ditanya adalah normalitas KMNO4. Jawabannya adalah 0,0112 normalitas. Kedua adalah penentuan bilangan permanganat, di mana yang diketahui volume KMNO4 sebesar 0,46 ml, volume kedua KMNO4 sebesar 0,48 ml, normalitas KMNO4 sebesar 0,0112 normalitas, normalitas C2O4 sebesar 0,01 normalitas dengan volume sampel sebesar 100 ml dengan faktornya 1. Jawabannya adalah untuk replikasi pertama sebesar 2,16 mg per liter. Untuk replikasi kedua hasilnya adalah 2,08 mg per liter. Dengan persen RPD yang kita dapatkan di sini adalah sebesar 2,84%. Untuk yang ketiga adalah persen penentuan standarisasi NaOH, di mana yang diketahui adalah MH2C2O4 sebesar 100,10 mg, volume NaOH 9,15 ml dengan BE-nya sebesar 68,01 grad per mol, di mana normalitas yang didapatkan adalah 0,17,6. 4. Penentuan keasaman pada contoh air. A. Keasaman total diketahui volume NaOH 3,21 ml dan 3,20 ml. NaOH sama dengan 0,1736 normalitas dan volume sampel sama dengan 100 ml dengan ditanya keasaman totalnya. Dengan hasil replikasi 1 sama dengan 5,57 mili ekuivalen per liter, replikasi 2 sebesar 5,55 mili ekuivalen per liter. Dengan persen RPD yang didapatkan adalah 0,35%.
B. Keasaman H+. Untuk replikasi pertama mendapatkan hasil sama dengan 5,61 mili ekuivalen H+ per liter. Replikasi 2 mendapatkan hasil 5,59 mili ekuivalen H+ per liter. Dengan persen RPD yang didapatkan adalah 0,35%. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah nilai bilangan permanganat sesuai dengan literatur atau mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan keasaman total dan keasaman H+ tidak sesuai dengan literatur atau mendapatkan hasil yang kurang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.